Salam sejahtera, para penjelajah misteri dan kearifan lokal. Selamat datang kembali di kanal yang menguak tabir di balik tradisi dan kepercayaan kuno. Hari ini, kita akan melangkah bersama menuju sebuah waktu yang istimewa. Sebuah hari ketika batas antara alam kita dan alam roh seakan menipis. Sebuah hari di mana kenangan bersatu dengan doa, dan masa lalu sejenak menyapa masa kini. Pada tanggal 2 November, kalender kita menandai sebuah peringatan yang mendalam. Hari peringatan arwah semua orang beriman. Namun jangan salah sangka, di balik nama yang terdengar sakral, tersimpan lapisan-lapisan tradisi, mitos dan larangan yang telah diwariskan turun-temurun, terutama di Nusantara yang kaya akan spiritualitas ini. Ini bukan sekadar hari libur, melainkan sebuah gerbang menuju refleksi, penghormatan dan kadangkala kewaspadaan. Apa sebenarnya yang membuat hari ini begitu penting? Hari Arwah atau dalam tradisi Katolik dikenal sebagai All Souls Day adalah sebuah momen ketika umat Kristiani di seluruh dunia mendoakan jiwa-jiwa orang beriman yang telah meninggal dunia. Ini adalah hari untuk mengenang, memohon pengampunan, dan meringankan perjalanan mereka menuju kedamaian abadi. Namun, jauh sebelum datangnya agama-agama samawi, masyarakat Nusantara telah memiliki pemahaman mendalam tentang alam arwah dan leluhur. Hari ini menjadi jembatan, di mana keyakinan baru bertemu dengan kearifan kuno, menciptakan sebuah tapestri spiritual yang unik. Di berbagai penjuru Indonesia, penghormatan kepada leluhur adalah fondasi kehidupan. Roh-roh nenek moyang dipercaya masih mengawasi, memberkati, atau bahkan menegur keturunannya. Pada Hari Arwah, perpaduan keyakinan ini terasa begitu kuat. Bagi sebagian besar, ini adalah waktu untuk ziarah kubur, membersihkan makam, menaburkan bunga, dan memanjatkan doa. Namun bagi yang lain, terutama mereka yang masih memegang erat akar tradisi animisme dan dinamisme, ini adalah hari di mana gerbang antara dua dunia terbuka lebih lebar, memungkinkan komunikasi atau setidaknya kehadiran dari mereka yang telah tiada. Mari kita selami lebih dalam sejarah dan mitologi yang melingkupi hari peringatan arwah ini. Secara historis, Hari Arwah bermula dari praktik-praktik Kristen awal untuk mendoakan orang mati. Namun, bentuk resminya yang kita kenal sekarang pertama kali diinisiasi pada tahun 1998 Masehi oleh Saint Odilo, kepala biara Cluny di Prancis. Ia memerintahkan agar semua biarawan di bawah kekuasaannya mendoakan jiwa-jiwa di api penyucian pada tanggal 2 November, sehari setelah Hari Raya Semua Orang Kudus. Keyakinan Katolik mengajarkan bahwa sebagian jiwa orang beriman, meskipun telah diselamatkan, perlu dimurnikan terlebih dahulu di api penyucian sebelum dapat masuk surga. Doa-doa dan persembahan misa dari orang-orang yang masih hidup diyakini dapat membantu mempercepat proses pemurnian ini, menjadi sebuah jembatan kasih dari dunia fana ke keabadian. Namun, di Nusantara, konsep jiwa yang belum tenang atau arwah yang memerlukan bantuan bukanlah hal baru. Jauh sebelum Odilo, suku-suku kuno telah melakukan ritual untuk menjaga kedamaian arwah leluhur. Dalam banyak kepercayaan adat, arwah leluhur dianggap sebagai perantara antara manusia dan alam gaib, pelindung keluarga, pemberi rezeki, atau bahkan pembawa bencana jika diabaikan. Bayangkan sebuah desa di pedalaman, di mana setiap tahun pada musim tertentu, seluruh warga berkumpul di pemakaman keramat atau di rumah adat, menyajikan sesajen, membakar kemenyan, dan melantunkan mantra-mantra kuno. Mereka percaya bahwa pada hari-hari seperti ini, para leluhur pulang untuk menengok keturunannya. Mereka mendengarkan keluh kesah, memberikan petunjuk melalui mimpi, atau menunjukkan tanda-tanda kehadiran mereka. Kisah-kisah tentang arwah yang gentayangan karena ada janji yang belum terpenuhi, atau karena kematian yang tidak wajar, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari dongeng dan legenda kita. Hari Arwah, dalam konteks Indonesia, menjadi sebuah simbiosis, di mana doa-doa Kristiani bertemu dengan penghormatan adat. Keduanya menyatu dalam satu tujuan, menghormati mereka yang telah pergi dan mencari kedamaian bagi jiwa-jiwa mereka. Ini adalah perpaduan yang indah, terkadang misterius, namun selalu penuh makna mendalam tentang siklus kehidupan dan kematian. Sekarang, mari kita berbicara tentang tanda-tanda takdir yang mungkin menampakkan diri di hari yang penuh nuansa ini. Percayalah, alam semesta selalu berbicara, terutama pada hari-hari yang memiliki energi spiritual tinggi seperti Hari Arwah. 1. Pertanda rakyat. Cuaca di Hari Arwah.
Jika 2 November cerah dan hangat, dipercaya bahwa banyak jiwa yang telah menemukan kedamaian dan menerima doa-doa dari keluarga. Sebaliknya, jika cuaca mendung, hujan rintik-rintik, atau bahkan berkabut, ini sering diartikan sebagai tanda bahwa banyak arwah masih berjuang mencari jalan atau membutuhkan lebih banyak doa. Hujan rintik-rintik dapat melambangkan air mata penyesalan atau pembersihan jiwa. Perilaku hewan tak lazim. Perhatikan hewan-hewan di sekitar Anda. Jika burung gagak hinggap di atap rumah Anda dan berkokok tanpa henti, atau jika kucing hitam tiba-tiba muncul di ambang pintu dan menatap tajam ke dalam rumah, ini bisa menjadi pertanda bahwa ada energi dari alam lain yang mendekat. Beberapa kepercayaan menyebutkan hewan-hewan ini sebagai pembawa pesan dari dunia arwah, atau bahkan penjelmaan arwah itu sendiri. Lilin yang berkedip aneh. Saat menyalakan lilin di kuburan atau di rumah sebagai bentuk penghormatan, perhatikan nyalanya. Jika nyala lilin berkedip-kedip tak wajar, bergoyang-goyang tanpa ada angin, atau bahkan mati mendadak, ini bisa diartikan sebagai kehadiran arwah yang mencoba berkomunikasi, atau menunjukkan bahwa mereka telah menerima perhatian Anda. Kadang, nyala yang terang dan tenang melambangkan kedamaian arwah. Aroma mendadak. Pernahkah Anda mencium aroma bunga melati, kemenyan, atau parfum yang sangat familiar namun tidak ada sumbernya? Di hari arwah, aroma-aroma ini sering dipercaya sebagai tanda kehadiran arwah leluhur atau orang terkasih yang ingin memberikan salam. Aroma ini bisa datang dan pergi dengan cepat, meninggalkan kesan yang mendalam. Benda jatuh tanpa sebab. Jika foto mendiang leluhur tiba-tiba terjatuh dari dinding atau barang peninggalan mereka bergerak tanpa disentuh, ini sering dianggap sebagai upaya arwah untuk menarik perhatian, meminta doa, atau hanya sekadar menyapa bahwa mereka ada di sekitar kita. Perasaan merinding atau dingin mendadak. Sensasi ini, terutama di area tertentu di rumah atau di pemakaman, sering dihubungkan dengan adanya energi spiritual yang kuat. Tubuh kita yang sensitif dapat merasakan perubahan atmosfer ketika ada kehadiran tak kasat mata. 2. Mimpi di malam arwah. Malam sebelum atau di hari arwah adalah waktu di mana tirai antara alam mimpi dan alam spiritual sangat tipis. Mimpi-mimpi yang datang bisa menjadi pesan penting. Jika Anda bermimpi, melihat orang yang sudah meninggal tersenyum bahagia, ini pertanda baik. Jiwa mereka tenang dan damai. Mereka ingin Anda tahu bahwa mereka baik-baik saja dan berterima kasih atas doa Anda. Melihat mereka sedih atau meminta bantuan, ini bisa berarti mereka membutuhkan lebih banyak doa atau ada sesuatu yang belum terselesaikan di dunia ini. Mungkin ada janji yang belum ditepati atau warisan yang belum diselesaikan. Penting untuk mendoakan mereka lebih intens. Melihat rumah lama atau tempat yang berhubungan dengan leluhur, ini adalah panggilan untuk terhubung kembali dengan akar Anda, mengingat asal-usul dan mungkin ada kearifan leluhur yang ingin disampaikan kepada Anda. Melihat air jernih mengalir atau bunga mekar, simbol pembersihan jiwa dan harapan baru. Ini menunjukkan bahwa doa-doa Anda telah diterima dan membawa kebaikan. 3. Mereka yang lahir di hari ini. Mereka yang diberkati untuk lahir pada tanggal 2 November seringkali memiliki karakteristik yang unik. Mereka adalah jiwa-jiwa tua yang intuitif, memiliki empati yang mendalam, dan seringkali tertarik pada misteri kehidupan dan kematian. Mereka cenderung menjadi individu yang reflektif, bijaksana, dan memiliki koneksi spiritual yang kuat, seolah-olah mereka adalah jembatan antara dua dunia. Mereka sering memiliki kemampuan untuk merasakan emosi orang lain dan memiliki pemahaman mendalam tentang siklus alam. Namun, mereka juga bisa menjadi melankolis atau terlalu serius karena beban pengetahuan intuitif mereka. Mereka adalah pendengar yang baik dan sering menjadi penasihat bagi teman dan keluarga. 4. Para pemberi nama. Iminiki, Name Day. Meskipun tradisi Name Day tidak sepopuler di Indonesia seperti di Eropa, bagi umat Katolik, tanggal 2 November adalah hari di mana kita secara umum mengingat semua arwah, termasuk mereka yang memiliki nama-nama kudus. Ada beberapa nama yang secara tradisional sering dikaitkan dengan hari ini atau memiliki makna spiritual mendalam terkait dengan mengenang, seperti Maria, sumber kasih dan penghiburan, Yohanes, pembawa kabar baik, atau Ana, penuh rahmat. Orang yang memiliki nama-nama ini seringkali memiliki karakter yang penuh kasih, setia,
dan memiliki kerentanan spiritual yang indah. Dan sekarang kita tiba pada inti dari perayaan dan penghormatan ini, tradisi dan ritual. Apa saja yang harus kita lakukan untuk menghormati hari yang sakral ini? Ini bukan sekadar rangkaian tindakan, melainkan sebuah jembatan yang menghubungkan kita dengan dimensi spiritual, dengan mereka yang telah mendahului kita. Lakukan dengan hati yang tulus, dan energi positif akan mengalir. 1. Ziarah kubur dan pembersihan makam. Tujuan: menunjukkan rasa hormat, menjaga kebersihan tempat peristirahatan terakhir, dan memanjatkan doa secara langsung di hadapan pusara. Ini adalah ritual yang paling fundamental. Apa yang dibutuhkan? Alat kebersihan, sabit, sapu lidi, lap, air bersih, bunga 7 rupa, melati, mawar, kenanga, kamboja, daldidel, lilin, dan air mawar, opsional. Kapan dan bagaimana? Kunjungi makam orang terkasih di pagi hari. Pertama, bersihkan area sekitar makam dari rumput liar, sampah, dan dedaunan kering. Pastikan batu nisan bersih dari lumut. Setelah bersih, siram makam dengan air bersih, lalu taburkan bunga 7 rupa di atasnya sebagai simbol keharuman, keindahan, dan harapan. Nyalakan lilin di samping nisan sebagai simbol cahaya abadi dan kehadiran doa Anda. Kemudian, duduklah dengan tenang, pejamkan mata, dan panjatkan doa-doa sesuai keyakinan Anda. Ucapkan salam, sampaikan rindu, dan mohonkan kedamaian bagi arwah. Setelah selesai, jangan langsung pergi. Luangkan waktu sejenak untuk merenung. Apa yang harus dilakukan setelahnya? Rasakan ketenangan yang didapat. Jangan lupa membersihkan diri, mandi setibanya di rumah, sebagai simbol membersihkan energi-energi yang mungkin terbawa dari area pemakaman. 2. Misa Requiem atau doa arwah. Bersama. Tujuan: Misa Requiem adalah liturgi khusus dalam gereja Katolik yang didedikasikan untuk mendoakan jiwa-jiwa orang yang telah meninggal, memohon belas kasihan Tuhan agar mereka diterima di surga. Bagi yang berkeyakinan lain, doa arwah bersama keluarga memiliki tujuan serupa. Apa yang dibutuhkan? Hati yang tulus, niat baik, dan kehadiran di gereja atau tempat doa. Kapan dan bagaimana? Hadiri Misa Requiem di gereja terdekat yang diselenggarakan khusus pada tanggal 2 November. Selama misa, fokuskan pikiran pada arwah orang terkasih Anda. Ikuti setiap doa dan nyanyian dengan penuh penghayatan. Jika Anda di rumah, kumpulkan keluarga dan panjatkan doa rosario atau doa-doa arwah sesuai tradisi keluarga. Bacakan nama-nama leluhur yang ingin Anda doakan. Dalam konteks budaya Nusantara, ini bisa juga diwujudkan dalam bentuk tahlilan atau kenduri arwah di beberapa daerah yang mengadopsi tradisi Islam atau perpaduan keduanya. Teks doa. Contoh singkat. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas anugerah hidup yang telah Engkau berikan kepada. Sebutkan nama. Kami mohon, ampunilah segala dosa dan kesalahan mereka. Terimalah mereka dalam pangkuan kasih-Mu yang abadi. Semoga cahaya kekal menyinari mereka, ya Tuhan. Amin. Apa yang harus dilakukan setelahnya? Pulanglah dengan hati yang tenang dan damai. Percaya bahwa doa-doa Anda telah didengar dan membawa kebaikan bagi arwah yang didoakan. 3. Menyalakan lilin di rumah sebagai simbol cahaya arwah. Tujuan: menyalakan lilin di rumah bukan hanya sebagai simbol penghormatan, tetapi juga sebagai cahaya penuntun bagi arwah dan sebagai pengingat akan kehadiran mereka dalam hati kita. Apa yang dibutuhkan? Lilin putih, korek api, tempat yang aman dan tenang di rumah, misalnya dekat foto leluhur atau di meja doa. Kapan dan bagaimana? Di malam hari arwah atau sepanjang hari, nyalakan lilin putih di tempat yang Anda anggap sakral. Sambil menyalakan lilin, ucapkan dalam hati, dengan cahaya ini kami mengenangmu, sebutkan nama, dan mendoakan kedamaian jiwamu. Semoga cahaya ini menuntunmu. Biarkan lilin menyala hingga habis, namun selalu perhatikan keamanannya. Cahaya lilin melambangkan harapan, doa, dan bahwa kenangan akan mereka takkan pernah padam. Jo, apa yang harus dilakukan setelahnya? Gunakan cahaya lilin ini sebagai momen hening untuk mengenang, merenung, dan merasakan kehadiran spiritual yang mungkin ada. 4. Tradisi kuliner
jamuan untuk jiwa dan keluarga. Tujuan: menyiapkan makanan khusus pada hari arwah adalah cara untuk menjamu arwah leluhur, mengingat makanan kesukaan mereka, dan juga sebagai momen berkumpulnya keluarga untuk berbagi cerita dan menguatkan ikatan. Jenis makanan: umumnya, makanan yang hangat, menenangkan, dan yang sering menjadi favorit mendiang. Contoh, nasi kuning, simbol kemakmuran dan rasa syukur. Sayur lodeh, opor ayam, kue-kue tradisional seperti wajik atau lepet, atau bahkan hanya teh hangat dan roti. Di beberapa daerah, bubur merah putih juga sering disajikan sebagai simbol kelahiran dan kematian. Intinya adalah makanan yang dibuat dengan cinta dan niat baik. Kapan dan bagaimana? Di pagi atau siang hari arwah, siapkan makanan-makanan ini. Anda bisa meletakkan sebagian kecil di tempat khusus, misalnya di meja sesajen jika ada, atau di samping foto leluhur sebagai persembahan simbolis, seolah mengundang arwah untuk menikmati bersama. Setelah itu, kumpulkan keluarga besar untuk makan bersama. Selama makan, ceritakan kisah-kisah tentang leluhur yang telah tiada, kenanglah kebaikan mereka, dan sampaikan harapan agar mereka damai di sisi Tuhan. Ini adalah cara yang indah untuk menjaga ingatan tetap hidup dan mewariskan cerita kepada generasi muda. Apa yang harus dilakukan setelahnya? Nikmati kebersamaan dan pastikan tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Bagikan ke tetangga atau mereka yang membutuhkan sebagai bentuk sedekah atas nama arwah. Setelah kita memahami apa yang sebaiknya kita lakukan, mari kita beralih ke sisi lain dari koin spiritual ini, larangan keras hari arwah. Beberapa tindakan yang mungkin kita anggap sepele dapat membawa konsekuensi spiritual yang tidak kita inginkan. Ingatlah, pada hari ketika tirai dua dunia menipis, setiap tindakan dan ucapan kita memiliki gema yang lebih kuat. 1. Berkata buruk atau menghina orang yang sudah meninggal. Mengapa dilarang? Pada hari ini, arwah dipercaya lebih dekat dengan alam kita. Mengucapkan hal-hal buruk tentang mereka yang telah tiada adalah bentuk penghinaan yang paling besar dan dapat mengundang kemarahan arwah. Ini juga mencemari energi positif hari tersebut. Konsekuensi: menurut kepercayaan, ini dapat menyebabkan Anda dihantui oleh arwah yang marah, atau energi negatif yang Anda lepaskan akan kembali pada Anda dalam bentuk kesialan, penyakit, atau konflik dalam keluarga. Hormatilah mereka, apapun masa lalu mereka. 2. Membuat suara bising atau pesta yang berlebihan. Mengapa dilarang? Hari arwah adalah hari untuk refleksi, doa, dan ketenangan. Suara bising, musik keras, atau pesta pora yang berlebihan dianggap mengganggu kedamaian arwah dan merendahkan kesakralan hari tersebut. Ini adalah waktu untuk hening dan kontemplasi, bukan kegembiraan yang meluap-luap. Konsekuensi: mengundang energi kegaduhan dan ketidaktenangan dalam hidup Anda. Bisa jadi ada teguran dari alam gaib yang membuat Anda merasa tidak nyaman, mengalami kesulitan tidur, atau bahkan sakit ringan. 3. Mengabaikan makam atau mengotori lingkungannya. Mengapa dilarang? Makam adalah tempat peristirahatan terakhir. Mengabaikannya berarti mengabaikan kenangan dan penghormatan kepada mereka yang telah pergi. Mengotori area makam adalah tindakan yang sangat tidak sopan dan dapat menyinggung arwah yang bersemayam di sana. Konsekuensi: dipercaya dapat membawa nasib buruk bagi keluarga, terutama terkait kesehatan atau rezeki. Arwah yang merasa tidak dihormati bisa gentayangan dan mengganggu kedamaian keluarga yang masih hidup. Ingat, kebersihan adalah cerminan hati. Watu: memulai proyek besar atau perjalanan jauh yang tidak perlu. Mengapa dilarang? Hari arwah adalah hari untuk introspeksi dan spiritualitas, bukan untuk ambisi duniawi yang besar. Memulai sesuatu yang baru, atau melakukan perjalanan yang tidak mendesak diyakini dapat membawa ketidakberuntungan, karena energi hari itu tidak mendukung hal-hal yang bersifat baru dan materialistik. Konsekuensi: proyek baru mungkin akan menghadapi banyak hambatan, atau perjalanan jauh akan menemui kesulitan tak terduga. Lebih baik menunda hingga hari lain yang lebih kondusif. 5. Bergunjing atau menyebarkan fitnah. Mengapa dilarang? Mengeluarkan kata-kata negatif, bergunjing, atau menyebarkan fitnah menciptakan energi negatif yang pekat. Pada hari arwah,
Energi-energi ini lebih mudah menarik perhatian entitas-entitas gaib yang tidak baik. Ini adalah hari di mana kejernihan pikiran dan kesucian hati harus diutamakan. Konsekuensi: energi negatif yang Anda hasilkan akan berbalik menyerang Anda. Ini bisa berupa konflik dengan orang lain, kesalahpahaman, atau bahkan masalah kesehatan mental seperti kegelisahan dan ketakutan. 6. Bersikap kikir atau tidak berbagi. Mengapa dilarang? Salah satu tujuan hari arwah adalah menebarkan kebaikan dan amal saleh atas nama para mendiang. Bersikap kikir, menolak membantu orang yang membutuhkan, atau tidak berbagi rezeki dianggap sebagai tindakan yang tidak berbelas kasih dan dapat menghambat perjalanan arwah yang didoakan. Konsekuensi: rezeki Anda mungkin akan seret atau Anda akan kehilangan berkat. Ingatlah pepatah, apa yang kau tabur, itu yang kau tuai, terutama pada hari yang sakral ini. 7. Meninggalkan makanan terbuka atau tidak ditutup. Petitung. Mengapa dilarang? Dalam beberapa kepercayaan tradisional, terutama jika ada makanan yang disiapkan untuk persembahan, meninggalkan makanan terbuka dan tidak ditutup dapat mengundang arwah atau entitas lain untuk mencicipi atau mengonsumsinya. Ini juga bisa menarik serangga atau hewan yang tidak diinginkan. Konsekuensi: makanan bisa menjadi basi lebih cepat, atau secara simbolis, berkah dari makanan tersebut telah diambil oleh entitas lain, menyebabkan kekurangan atau kerugian di kemudian hari. 8. Menolak tamu atau orang yang membutuhkan. Mengapa dilarang? Pada hari yang penuh penghormatan ini, keramahan dan kemurahan hati sangat dianjurkan. Menolak tamu yang datang dengan niat baik, atau mengabaikan orang yang membutuhkan bantuan, dapat dianggap sebagai bentuk ketidakpedulian yang tidak disukai oleh alam roh. Konsekuensi: Anda mungkin akan melewatkan berkat yang datang melalui orang lain, atau bahkan secara tidak sengaja menolak pesan atau pertolongan yang datang dalam wujud orang lain. Jadilah terbuka dan ramah. 9. Mengambil benda apapun dari area pemakaman. Mengapa dilarang? Mengambil barang, baik itu bunga, batu, atau benda lain dari makam tanpa izin atau niat yang jelas, dianggap mencuri dari tempat peristirahatan terakhir dan dapat membawa kutukan. Area pemakaman adalah sakral dan harus dihormati. Konsekuensi: dipercaya dapat membawa sial, penyakit, atau bahkan membuat Anda diikuti oleh energi negatif dari makam tersebut. Jangan pernah mengambil apapun kecuali sampah yang Anda bersihkan sendiri. 10. Berjalan sendirian di tempat sepi, setelah gelap tanpa tujuan jelas. Mengapa dilarang? Pada hari arwah, energi spiritual lebih kuat dan batas antara dua dunia lebih kabur. Berjalan sendirian di tempat-tempat yang sunyi atau dianggap angker setelah gelap tanpa tujuan yang jelas meningkatkan risiko Anda bertemu dengan entitas tak kasat mata atau bahkan digoda oleh mereka. Konsekuensi: bisa mengalami kejadian mistis yang tidak menyenangkan, merasa tidak enak badan, atau dihantui pikiran-pikiran aneh. Lebih baik tetap di rumah dan mencari ketenangan di lingkungan yang familiar. Para penjelajah sekalian, hari arwah adalah sebuah pengingat yang kuat tentang siklus kehidupan dan kematian, tentang warisan yang kita bawa, dan tentang ikatan yang tak terputus dengan mereka yang telah pergi. Ini adalah kesempatan untuk merenung, bersyukur, dan menaburkan benih kebaikan. Semoga dengan memahami tradisi dan larangan ini, kita dapat menjalani hari ini dengan penuh hormat, kedamaian, dan kebijaksanaan. Ingatlah, setiap langkah dan niat baik yang kita lakukan pada hari ini adalah bentuk penghormatan tertinggi bagi para leluhur kita. Sampai jumpa di perjalanan spiritual berikutnya.